Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Putra Kamil dengan NIM S1E1222070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Halluoleo. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial dari saya, yaitu mengenai bahasa pemrograman Python dengan referensi dari Witri School, khususnya pada topik Python Class and Object. Nah, pada topik Python Class and Object ini terdiri dari beberapa subtopik lainnya seperti Python Class and Object, kemudian Create Class, Create Object, dan seterusnya. Nah, di sini langsung saja saya masuk pada subtopik pertama, yaitu Python Class and Object. Nah, Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Hampir semua yang ada di dalam Python adalah sebuah objek yang dimana terdiri dari atau terdiri dengan properties dan method. Nah, a class atau sebuah kelas itu adalah hampir, bukan hampir, itu sebuah seperti sebuah konstruktor objek atau cetak biru atau dalam hal ini blueprint untuk membuat objek. Nah, langsung saya kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu create a class. Nah, untuk membuat sebuah kelas, kita menggunakan kata kunci kelas. Contoh, di sini saya ingin membuat kelas yang dengan nama myClass dengan properti. Nah, propertinya itu bernama X. Sekaligus di sini ada value dari propertinya itu 5. Di sini seperti tutorial ini, cara membuat kelas yaitu dengan menggunakan kata kunci kelas. Kemudian kita masukkan atau kita memberikan nama dari kelas yang kita inginkan. Itu di sini misal namanya my class. Kemudian titik 2. Nah, di sini kita beri propertinya dengan nama X. Itu sama dengan misal 120. Nah, itu untuk cara membuat kelas. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu membuat objek atau create object. Nah, kita bisa menggunakan kelas dengan nama myClass, kemudian untuk membuat objek, yaitu eh, dengan cara di sini kalau kita mengikuti contoh, yaitu di sini saya akan membuat sebuah objek dengan nama P1. Di sini kita baris baru, kita sejajarkan dengan kelasnya, yaitu misal P1 sama dengan myClass. Jadi diambil dari nama kelasnya ini, yaitu myClass. Ke kurung, titip kurung, lalu kita akan memprint objeknya tadi, yaitu P1 dan sekaligus propertinya yang akan kita tampilkan, yaitu dengan mengetikkan pertama objeknya, kemudian titik, propertinya itu di sini kan saya beri nama X, jadi saya ketik X, sini juga objeknya itu P1. Seperti itu. Nah, kalau kita coba jalankan, hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat outputnya itu, sini tampil angka 120 sesuai dengan properti, nilai dari properti yang kita masukkan tadi, yaitu 120. Seperti itu. Kemudian masuk di subtopik berikutnya, yaitu the init function. The init function. Nah, seperti contoh di atas, eh, contoh di atas itu ada kelas dan objek dengan bentuk yang paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam kehidupan nyata. Jadi yang seperti ini masih terbilang sederhana dan
tidak terlalu berguna dikasihnya dalam aplikasi kehidupan nyata. Nah, untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan yaitu the init function atau penulisannya the garis bawah dua kali init kemudian garis bawah lagi dua kali buka kurung kemudian buka kurung. Nah, seperti itu. Nah, semua kelas memiliki fungsi yang disebut init atau garis bawah init garis bawah lagi buka kurung yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Nah, kemudian kita gunakan fungsi init ini, use the init function untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, jadi fungsi init ini digunakan untuk menetapkan nilai pada properti objek ataupun operasi lainnya yang perlu dilakukan saat objek itu dibuat. Sebagai contoh, di sini kita membuat sebuah kelas dengan nama person. Person. Nah, kita akan menggunakan init function untuk menentukan nilai dari nama dan age, name and age. Nah, jadi di sini kita tuliskan function initnya yaitu seperti yang saya bilang tadi garis bawah dua kali, kemudian init garis bawah dua kali lagi, kemudian buka kurung, tutup kurung. Dan nah, di dalamnya ini ada parameter self, ada parameter self dan juga eh, setelah itu kita tambahkan lagi satu atau mungkin dua parameter yang ingin kita gunakan nanti. Nah, di sini yang kita gunakan name and age. Jadi saya menambahkan parameter name dan age. Jadi ada dua parameter yang kita gunakan. Kemudian titik dua. Nah, di sini kan di sini telah saya buat parameter self. Jadi di sini kita masukkan atau kita ketik self. Kemudian parameter yang akan kita gunakan itu name sama dengan name dan juga self. Loh, yaitu self age. Digunakan parameter age. Nah, kemudian di sini ada objek yaitu P1. Nah, sama dengan di sini kita menyesuaikan dengan nama kelas yang baru kita buat yaitu person. Nah, lalu di sini akan kita masukkan dua nilai tipe data apapun. Nah, di sini kita gunakan eh, string dan integer. Nah, dua nilai yang kita masukkan atau biasanya argumen yang kita masukkan itu akan menjadi atau sebagai value dari parameter yang kita buat sesuai urutannya. Nah, yang kita pakai itu hanya dua parameter, selfnya tidak dihitung ini, jadi name dan age. Jadi kalau kita misalkan di sini masukkan John, secara otomatis ini akan menjadi value dari parameter name sesuai dengan urutannya yang kita panggil tadi parameter name dulu habis itu age. Nah, kemudian di sini eh, misal 36 seperti itu. Kemudian kita memprint P1 objek, nah, objeknya P1, kemudian kita masukkan parameternya tadi supaya akan ditampilkan value dari parameternya itu
parameter name. Kemudian sini saya ingin juga menampilkan untuk parameter dari parameter age pada objek p1. Di sini self name. Nah, harusnya di sini ada indentansi sebagai yang menandakan bahwa yang parameter self name ini merupakan isi dari atau argumen dari function definite. Kita jalankan. Nah, yang kan menampilkan nilai dari parameter name dan age-nya. So, yang kita tentukan yaitu John dan 36. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada catatan, the init function akan dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya yaitu the str function. Fungsi str. Tulisannya ya, hampir sama ini tadi, fungsi init, itu garis bawah 2 kali. Nah, perbedaannya di sini kita pakai str, kemudian garis bawah 2 kali lagi, tutup kurung, buka kurung. Dalam kurung. Nah, the str function ini digunakan untuk mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas dipresentasikan sebagai string. Nah, jika fungsi str-nya ini tidak disetel atau is not set, maka representasi stringnya itu representasi string objek atau the string representation of the object itu akan dikembalikan. Nah, sebagai contoh di sini, the string itu representasi stringnya itu suatu objek tanpa fungsi. Nah, misal di sini kita belum pakai fungsi str-nya atau str function. Nah, kalau kita print, kita mengikuti ini, kalau kita coba jalankan, nah, jadi seperti ini. Dia hanya akan mengembalikan representasi string objek tersebut. Jadi belum menampilkan value-nya. Main person object, nah, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan str function, kita representasikan string suatu objek dengan str function. Di sini kita ganti dengan tetap sama di sini. Nah, kemudian kita tulis di sini def str di sini kita masukkan parameter cell, kurung, tutup kurung. Nah, kita akan mengembalikan representasi string suatu objek. Itu return f, kemudian self, parameternya self name. Di sini saya ingin kasih spasi. Kemudian parameter kedua yaitu, nah di sini saya juga ingin kasih dalam kurung. Kemudian kita panggil parameter keduanya self page. Nah, seperti itu. Nah, jika dengan kita menambahkan function str atau dstr function ini, maka hasilnya seperti ini. Jadi dia akan mengembalikan representasi
string suatu objek tersebut. Dia akan menampilkan value dari suatu objek atau nilai parameternya di sini telah diisi John 236. Nah, kalau kita hanya print objeknya sini, dia akan akan mengembalikan nilainya berapa, yaitu John kurang 36 seperti itu. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu object method. Object method. Nah, jadi objek juga berisi sebuah bisa berisi beberapa metode. Nah, metode dalam objek ini adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, sebagai contoh di sini kita masukkan sebuah fungsi yang mencetak salam dan jalankan pada objek P1. Sini kita buat fungsi myFunch. Kita mengikuti contoh saja. Kemudian untuk print ya, nah, di sini bukan return tapi bisa dengan print. Print kita print itu, aduh, hello, my name is plus self name. Jadi kita panggil parameternya. Nah, di sini juga telah ditentukan nilai dari parameternya itu John 36. Nah, di sini kita tuliskan objeknya serta fungsi bersamaan dengan fungsinya yang ada dalam kelas person ini untuk menampilkan print hello my name is. Kalau nama saya ini itu situ nama fungsinya myFunch. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, nah, hasilnya sekilas seperti ini. Kemudian di sini ada catatan bahwa parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, jadi di sini saya gunakan parameter self ini untuk mengakses variabel dari kelas tersebut, yaitu di sini ada variabel name yang telah dimasukkan di parameternya itu parameter name. Nah, jadi parameter name-nya ini sebagai suatu variabel. Nah, untuk mengakses variabel tersebut, kita harus buat sebuah sebuah parameter yang di sini yang ditulis di awal, tetap umumnya yaitu self. Seperti itu. Di sini bagi contoh self untuk mengakses variabel dari kelas ini, misal kelas person. Kemudian masuk ke subtopik berikutnya yaitu the self parameter. Nah, parameter self ini adalah referensi ke instance kelas saat ini, current instance of the class, dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, itu tidak harus diberi nama self. Nah, jadi yang saya bilang tadi umumnya self, kan tetapi tidak harus self. Seperti itu kita dapat ubah di sini. Terserah
Misal di sini kalau mengikuti objek itu mysil objek, misili objek seperti itu. Nah, jadi itu tidak harus diberi nama self. Eh, kita dapat menyebut atau memanggil call it apapun yang kita suka, kemudian yang suka atau kita inginkan. Nah, tetapi itu harus menjadi parameter pertama. Nah, letaknya di sini sama dengan yang self ini. Para- Nah, letaknya di parameter pertama dari siapapun di kelas. Nah, sebagai contoh di sini kita akan menggunakan kata kunci yaitu mySilyObject bukan lagi self, tetapi mySilyObject. Objek nanti otomatis di sini untuk mengakses variabelnya kita ubah mengikuti parameter pertamanya itu mySilyObject. Nah, dan bisa juga eh, ABC eh, untuk pengganti dari self ini. Di sini kita bisa menggunakan ABC seperti itu. Jadi sini kita ubah menjadi ABC name. Nah, kalau kita coba jalankan, nah hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi caranya beda. Di sini kita tidak pakai lagi parameter self yang di awal, tetapi bebas kita em, beri nama parameter apa. Jadi tidak serta-merta harus parameter self. Kemudian ada namanya kemudian kita masuk ke subtopik modify object property. Jadi kita bisa memodifikasi properti yang pada objek dengan cara seperti ini, yaitu P1. Misal di sini kita menetapkan H dari P1 itu sama dengan 40. H dari P1 sama dengan 40. Nah, untuk lebih lengkapnya harusnya seperti ini. Harusnya kita ganti print P1 H-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk modifikasi objek, memodifikasi properti dari sebuah objek itu bisa dengan pengetikan P1.h ini atau menyesuaikan. Misal susunannya itu intinya P1, jadi di sini objeknya dulu. Kemudian kita parameter parameter apa atau di sini variabel apa yang kita ingin modifikasi. Jadi yang awalnya H-nya sama 36 berubah jadi 40. Dan jadi dengan cara seperti ini untuk modify properti objeknya. Kemudian untuk delete object properties itu jadi untuk kita juga bisa menghapus properti dari objek dengan menggunakan kata kunci del. Yaitu cara ketikannya seperti ini. Del, kemudian nama objeknya di sini P1 dan juga propertinya. Propertinya di sini H. Kalau kita coba jalankan, nah di sini tertulis person objek tidak tidak mempunyai atribut H. Nah, karena dihapus
atribut atribut atau properti objek yang tadi telah dihapus, jadi sini tertulis error seperti itu. Kemudian kita masuk di subtopik berikutnya yaitu delete object. Nah, selain kita bisa menghapus properti dari objek, kita juga dapat menghapus objek yaitu dengan menggunakan kata kunci del. Nah, sebagai contoh di sini saya ingin menghapus objek P1 yaitu dengan mengetikkan del, kata kunci del dan P1. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, maka di sini akan tampil hasilnya yaitu error. Nah, name P1 is not defined, yang artinya objek P1-nya itu tidak terdefinisi. Hal ini karena objek P1 tadi telah terhapus atau telah kita hapuskan, yaitu melalui atau dengan kata kunci del. Del, kemudian nama objeknya, yaitu di sini yang saya ingin hapus, objek P1. Seperti itu. Nah, kemudian ada subtopik terakhir yaitu the past statement. The past statement. Nah, kelas itu jadi sebuah kelas itu tidak bisa didefinisikan dengan kosong. Tidak boleh kosong. Tetapi jika karena beberapa alasan tertentu dari kita, alasan tertentu yang membuat kelas ini didefinisikan dengan tanpa konten atau no konten, jadi tidak ada isinya. Tetapi kita tidak ingin error. Nah, caranya itu dengan menambahkan past statement untuk menghindari hasil yang hasil atau pernyataan error didapatkan seperti itu. Misal di sini, nah kalau kelas person kosong seperti ini otomatis kan error. Nah, otomatis error. Nah, kalau kita ingin kosong tetapi tidak akan tampil error, kita tinggal menambahkan past statement seperti ini. Nah, ini tidak error, tetapi kosong. Nah, sekian beberapa penjelasan saya mengenai materi dengan topik Python Class and Object. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.